Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Seperti kita tahu, dalam anime Solo Leveling terdapat portal yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain. Dunia ini dikenal dengan istilah dungeon, sebuah dunia yang berisikan para monster berbahaya. Biasanya di setiap dungeon, para gerombolan monster dipimpin oleh seorang bos. Bos inilah yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kesulitan dari dungeon itu sendiri. Misalnya, jika bos dungeon setara dengan hunter rank A, maka tingkat kesulitan dungeonnya mendapat peringkat A. Atau setidaknya akan lebih tinggi dengan alasan tertentu, entah itu jumlah pasukannya yang sangat banyak ataupun karena pasukannya yang memiliki kemampuan cukup kuat. Dan pada video kali ini kita akan mengulas 10 bos dungeon terkuat di Solo Leveling. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Nagas. Meski tak banyak menunjukkan kemampuan, Nagas dirasa memiliki kekuatan yang cukup besar karena memang dilihat dari rasnya sendiri dia merupakan sesosok humanoid berwujud naga. Kekuatan Nagas bisa dilihat ketika dungeonnya pertama kali muncul di bumi, di mana saat itu dia mampu menciptakan portal cukup besar hingga mendapat tingkat kesulitan rank A. Apalagi di dalamnya, Nagas juga memiliki armada pasukan yang terbilang sangat banyak. Mereka terdiri dari kumpulan para humanoid naga yang memiliki ukuran tubuh di atas rata-rata. Sebab itulah butuh hunter berpengalaman untuk bisa menaklukkan dungeon ini, seperti yang dilakukan oleh Jinwoo pada aksi penyerangan perdananya bersama Guild Jin. Di sana tanpa ragu, dia langsung mengerahkan seluruh bayangan kuat untuk melawan para pasukan Nagas dan juga turun tangan langsung seorang diri untuk bisa bertarung melawan Nagas 1 lawan 1. Walau pada akhirnya Nagas berhasil dikalahkan, tapi kekuatan sejatinya bisa dilihat ketika dia menjadi pasukan bayangan. Hal itu dibuktikan pada peristiwa munculnya Dungeon Break di negara Jepang. Lewat kemampuannya yang bisa merubah ukuran tubuh, dia sanggup meredam amukan para monster raksasa yang saat itu dipimpin oleh seorang monark bernama Legia. Baruka. Sebagai penghuni dungeon merah, Baruka tentu dianggap sebagai bos dungeon yang sangat kuat. Dia memimpin kelompok Ice Elf yang memiliki kecerdasan layaknya manusia, di mana biasanya mereka mampu berpikir secara logika, menciptakan berbagai peralatan senjata, serta mencari makan dengan cara memburu monster lain. Untuk kekuatannya sendiri, Baruka lebih sering mengandalkan kecepatan dan penguasaan belati di setiap pertarungan, yang mana dengan kemahirannya tersebut dia mampu mengalahkan hunter rank A bernama Kim Chul, mampu melenyapkan pasukan bayangan dengan sangat mudah, mampu memojokkan Jinwoo dalam pertarungan jarak dekat, mampu menahan serangan sihir bola api raksasa, dan juga mampu menghadapi Igris Iron beserta Jinwoo secara bersamaan. Selain itu, Baruka juga memiliki satu skill unik yang biasanya dimiliki oleh seorang assassin. Itu adalah skill bernama Stealth, sebuah kemampuan yang membuatnya dapat menghilangkan hawa keberadaan untuk membunuh lawan secara diam-diam. Igris. Dijuluki sebagai Komandan Merah Darah, Igris dulunya sempat diperintah Ashborn untuk menjadi bos dungeon di dalam sistem arsitek. Hal itu bertujuan agar dirinya bisa menguji kelayakan Sung Jinwoo sebagai pewaris kekuatan Shadow Monarch. Pada saat menjadi bos dungeon inilah, kekuatan besar Igris lebih dulu disegel demi bisa selevel dengan Jinwoo. Dan akibat dari penyegelan tersebut, dungeon yang menjadi tempatnya pun hanya mendapat tingkat kesulitan rank A. Namun kendati demikian, Igris masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Terbukti ketika bertarung melawan Jinwoo, dia sanggup mendominasi jalannya pertarungan, entah itu dengan menunjukkan pergerakannya yang sangat cepat, pukulannya yang sangat keras, ketahanan fisiknya yang sangat tangguh, serta kemahiran berpedangnya yang sangat luar biasa. Semua itu mampu Igris kombinasikan ke dalam pertarungan. Dia sanggup memojokkan Jinwoo berulang kali, meskipun pada akhirnya Igris harus rela menelan kekalahan setelah Jinwoo bangkit meningkatkan kekuatan. Kargalgan. Memiliki sikap keji, kejam, dan tak berperasaan, Kargalgan adalah bos dungeon yang memimpin ribuan pasukan bangsa High Orc. Kemampuan khusus yang dimilikinya terletak pada penggunaan mantra sihir, terutama sihir-sihir nyanyian tingkat tinggi yang dia landaskan pada 12 zodiak.
Dari mulai nyanyian perlindungan yang mampu memunculkan perisai kuat, nyanyian naga api yang mampu menembakkan serangan api dari mulut, nyanyian api berkobar yang mampu melepaskan rentetan gelombang api besar, nyanyian kesakitan yang mampu mengutuk target dengan rasa sakit luar biasa, nyanyian kegilaan yang mampu melemahkan daya pertahanan milik lawan, nyanyian kebutaan yang mampu membutakan mata lawan, nyanyian tidur yang mampu menguras stamina lawan, nyanyian kelesuan yang mampu membuat tubuh lawan seketika membatu, nyanyian kemarahan yang mampu meningkatkan kekuatan dengan amarah, nyanyian penguatan yang mampu memberikan efek buff pada dirinya dan orang lain, nyanyian raksasa yang mampu merubah tubuhnya menjadi raksasa, dan terakhir nyanyian pembakaran yang mampu meningkatkan efek semburan api berskala besar. Di samping sihir-sihir nyanyian tersebut, Kargalgan juga memiliki satu sihir yang sangat merepotkan, itu adalah sihir yang bisa mengendalikan gravitasi. Dengan kemampuan ini, secara leluasa dia dapat mengendalikan target di sekitar, seperti melemparkannya ke arah manapun, menghantamkan tubuhnya dengan sangat keras, serta memberikannya tekanan kuat secara berulang. Lewat bakatnya dalam sihir inilah, tidak heran Kargalgan mampu mengalahkan guild hunter yang diisi oleh hunter rank A berpengalaman. Terlebih setelahnya, dia juga mampu merepotkan Jinwoo di dalam pertarungan, di mana saat itu Jinwoo harus repot-repot mengeluarkan seluruh bayangan untuk bisa membantai habis ribuan pasukan High Orc. Archliches. Archliches adalah ras monster mayat hidup yang biasa muncul di gerbang rank S, di mana dia memiliki penampilan layaknya hantu dengan tubuh yang terdiri dari kerangka tulang dan matanya yang tampak menyala. Sejauh yang ditunjukkan, hanya ada satu kemampuan yang dimiliki Archliches, yaitu membangkitkan dan mengendalikan tubuh orang mati. Kemampuan ini hampir mirip dengan Shadow Monarch, cuman bedanya jika Shadow Monarch membangkitkan orang mati ke dalam wujud bayangan, maka Archliches hanya membangkitkan bagian tubuhnya saja menjadi mayat hidup. Selain itu, di sini Archliches juga mampu menjaga eksistensi para pasukan mayat hidupnya. Jadi mau berapa kali pun ditumbangkan atau dihancurkan, selama dia masih ada, maka mereka akan terus bangkit kembali. Dengan kemampuan ini, Archliches dipandang sebagai monster yang sangat berbahaya. Saking bahayanya, pihak asosiasi sampai menerapkan satu aturan yang melarang hunter di bawah rank S untuk melawan. Sebagai bukti dari kemampuannya ini, bisa dilihat ketika dungeon rank S muncul di negara Cina. Saat itu, seorang diri Archliches sanggup menaklukkan guild terbesar di sana, dan juga membuat hunter nasional yaitu Liu Zigang harus turun tangan untuk bisa mengamankannya. Raja Semut. Selaras dengan julukannya, Raja Semut merupakan pemimpin dari kawanan semut, di mana dia berasal dari ras serangga yang terkenal akan kecepatan evolusinya. Itulah kenapa Raja Semut sangat menyukai pertarungan melawan orang-orang kuat, karena semakin sering dia bertarung, maka semakin cepat pula evolusi yang didapatkan. Entah itu dari segi kekuatan fisik yang mampu melancarkan pukulan dan tendangan keras, dari segi kecepatan yang mampu menandingi pergerakan hunter rank S, dan juga dari segi pertahanan yang mampu menahan serangan-serangan berbahaya. Ditambah lagi, kecepatan evolusi Raja Semut juga didukung dengan satu kemampuan unik bernama Gluttony. Dengan cara memakan targetnya, dia akan bisa meniru, menyalin, serta menggunakan semua kemampuan orang tersebut. Contohnya seperti mengeluarkan racun yang kemampuannya berasal dari seekor siput, teknik penyembuhan yang kemampuannya berasal dari Min Byung-gyu, serta pengetahuan bahasa Korea yang juga berasal dari Min Byung-gyu. Berbekal semua kemampuan ini, Raja Semut dipandang sebagai bos dungeon yang sangat menakutkan. Terbukti pada misi keempat yang dilakukan para hunter di Pulau Jeju, dia sanggup mengalahkan semua hunter rank S dari Korea, membantai habis semua hunter rank S dari Jepang, dan juga mampu melewati pertarungan sengit melawan Sung Jinwoo. Kamish. Selaku mantan pelayan Antares, Kamish dikenal sebagai seekor monster naga yang sangat liar, ganas, dan juga mengerikan. Hal itu bisa dibuktikan ketika Kamish pertama kali muncul di negara Amerika waktu dulu, di mana saat itu dia mampu menciptakan dungeon break, mampu meluluh lantahkan sebagian wilayah Amerika, dan juga mampu membunuh ratusan hunter elit di sana.
Kerusakan yang diciptakannya ini lantas membuat orang-orang menganggap bahwa Kamish adalah ancaman terbesar umat manusia. Siapapun yang bisa mengalahkannya, maka mereka akan disanjung dan dipuja-puja. Seperti 5 hunter kuat yang saat itu berhasil mengalahkan Kamish, kini menjadi sosok pahlawan dengan gelar hunter tingkat nasional. Untuk kekuatannya sendiri, sejauh ini Kamish telah menunjukkan 2 teknik yang sangat berguna di dalam pertarungan. Pertama yaitu Dragon Sphere, sebuah teknik teriakan mana yang dapat membuat lawan-lawan jatuh ke dalam rasa takut. Dan kedua yaitu Dragon's Breath, semburan api berkobar yang dapat menghancurkan sebuah ruangan bahkan sebelum dilepaskan. Arsitek. Entah dari ras mana arsitek berasal, tapi yang jelas dia adalah sosok yang mengetahui semua hal tentang peperangan bangsa rulers dan juga monarch. Satu hal yang bisa disorot dari arsitek yaitu kecerdasannya dalam menciptakan sistem, sebuah rancangan yang sangat canggih untuk meningkatkan level kekuatan seseorang. Alasan kenapa arsitek menciptakan sistem ini adalah buntut kerjasamanya dengan Ashbourne, di mana saat itu mereka berdua sepakat untuk mencari manusia pilihan yang mampu menampung kekuatan besar Shadow Monarch. Itulah kenapa dirinya diberi julukan dengan nama arsitek, karena selain mampu merancang sistem, dia juga mampu menciptakan berbagai hal luar biasa. Seperti menghadirkan dungeon lain di dalam dungeon, mereplika absolut ke dalam wujud patung, menciptakan replika monark bernama Baran, serta membuat Ygritte kembali ke dalam wujud awal sebelum menjadi bayangan. Kehebatan yang dimiliki arsitek tak hanya sebatas pada kecerdasannya saja, melainkan dia juga memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni, seperti mampu melancarkan serangan fisik yang sangat kuat, mampu bergerak dengan kecepatan dan refleks luar biasa, mampu menahan berbagai serangan berbahaya, mampu memanipulasi patung ciptaannya sendiri, dan juga mampu menggerakkan objek melalui telekinesis. Berdasarkan semua itu, tidak heran jika arsitek begitu tangguh ketika menghadapi guild hunter yang datang menyerang. Di dalam double dungeon yang dia kuasai, saat itu dirinya sanggup mengalahkan mereka semua, dari mulai membantai para hunter biasa, memberi luka pada hunter rank S Cahayin, dan juga menghadang serangan api berkobar milik Choi Jong-in. Replika Baran. Walau hanya sebatas replika, Baran nyatanya masih memiliki kekuatan yang luar biasa, di mana dia dijadikan oleh arsitek sebagai bos dari dungeon kastil iblis yang memiliki 100 lantai. Selaku penguasa kastil ini, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki replika Baran tentu tak bisa dianggap remeh. Mau itu dari segi kecepatan, serangan maupun daya tahan tubuh, semuanya berada jauh di atas level rata-rata. Apalagi dengan kuasanya sebagai raja, di sini Baran dapat memanggil pasukan neraka melalui portal, yang mana pasukannya berjumlah sangat banyak, terdiri dari para iblis dengan rank prajurit, kesatria, dan juga jenderal. Selain itu, Baran juga memiliki satu kemampuan yang tidak dimiliki monark lain, yaitu adalah kemampuan untuk bisa menghasilkan serangan petir dari dalam mulut. Petir yang dihasilkannya dinilai sangat fleksibel. Selain memiliki sambaran yang mematikan, petirnya ini juga memiliki efek yang dapat memberikan debuff stun pada lawan. Dengan kekuatan besar yang dimilikinya ini, ditambah dengan jumlah pasukan yang sangat banyak, Baran dirasa sangat mustahil dikalahkan oleh hunter biasa. Bahkan untuk sekelas Sung Jinwoo, dia membutuhkan waktu yang sangat lama, sampai-sampai harus keluar masuk dungeon untuk meningkatkan kekuatan lebih dulu. Legia. Tak bisa kita pungkiri, bos dungeon terkuat sampai saat ini dipegang oleh Legia, sang monark dari para raksasa yang telah ditangkap dan ditahan oleh bangsa rulers pada waktu dulu. Walau pergerakannya saat itu terbatas, tapi kekuatan yang dimiliki Legia masih sangat besar, terutama dari segi fisik, di mana dia memiliki tubuh yang sangat besar, otot yang sangat kekar, dan juga daya tahan tubuh yang sangat kuat. Di samping itu, Legia juga diberkahi energi sihir yang sangat melimpah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kesempatan, seperti ketika dia masih bertahan setelah mananya diserap selama bertahun-tahun, dan juga ketika dia mampu memberi luka sayatan pada Jinwoo hanya dengan memancarkan energi sihir saja.
Belum lagi melalui sihirnya ini, Legia dapat menggunakan satu teknik Monarch bernama Pledge of Trust, sebuah kemampuan yang membuat dirinya dan lawan harus berkata jujur. Jika salah satu di antara mereka ada yang berbohong, maka mulutnya tidak akan bisa mengeluarkan suara. Berbekal semua kekuatannya ini, tidak heran pada saat Rulers memberinya celah gerbang, Legia mampu menciptakan fenomena Dungeon Break. Meski tak langsung turun tangan, tapi para pasukannya yang terdiri dari monster raksasa saat itu sanggup memberi kehancuran sangat parah di wilayah Jepang. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.